Selamat datang. Kali ini yang kita mau bahas adalah isu pembubaran DPR. Isu ini kembali mencuat ketika adanya demo yang melihat bahwa anggota-anggota dewan bersikap arogan dan lain sebagainya, tunjangan sangat tinggi sehingga untuk apa ada DPR, bubarkan saja dan lain sebagainya. Namun sebenarnya bisa atau tidak DPR dibubarkan secara konstitusi dan apakah pernah di Indonesia ada pembubaran DPR? Nah, kali ini saya mau membahas itu. Yang pertama adalah pembubaran DPR secara historikal. Di Indonesia pernah ada dua presiden yang berniat membubarkan DPR. Yang pertama adalah Presiden Soekarno. Kenapa DPR ingin dibubarkan pada saat itu? Karena DPR yang dipilih oleh rakyat ternyata menghambat laju pemerintahan dari Soekarno dengan cara menolak APBN yang Soekarno ajukan sehingga DPR-nya dibubarkan melalui dekret presiden, kemudian dibentuklah DPR GR atau DPR gotong royong. Dengan adanya seperti itu, maka demokrasi liberalnya berubah menjadi demokrasi terpimpin alias satu komando. Nah, DPR GR ini diisi oleh orang-orangnya yang dipilih oleh Soekarno untuk meneruskan ideologi dari Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Nasionalis itu ada orang-orang dari PNI, ABRI, kemudian ada pihak-pihak dari agama, dan komunis itu diisi oleh PKI. Nah, lalu apa yang terjadi di era demokrasi terpimpin? Apakah kebebasan berpendapatnya itu sama seperti demokrasi liberal? Jawabannya tidak. Pers dan lain sebagainya itu lebih dibatasi. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Jadi, tidak benar-benar kita merasakan ada DPR, karena DPR-nya itu bukanlah pilihan rakyat, tapi dipilih oleh presiden. Bisa dikatakan DPR-nya hanyalah lembaga formalitas saja. Ada DPR, tapi orang-orangnya dipilih oleh eksekutif. Dan kemudian di eranya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sebabnya ini adalah karena Gus Dur mendapat banyak fitnah dan tuduhan mengenai Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate itu mengenai Bulog dan Brunei Gate itu mengenai hibah atau bantuan yang diberikan oleh Sultan Brunei terhadap bencana alam yang ada di Maluku. Nah, karena fitnah-fitnah dan tuduhan tersebut, akhirnya MPR berencana melakukan sidang istimewa untuk melengsarkan Gus Dur. Nah, reaksi dari presiden saat itu adalah mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah membubarkan DPR. Itu tepat dini hari, kalau nggak salah pukul 1 malam, tengah malam. Dan kemudian di siangnya, pukul 1 siang kurang lebih, MPR melakukan sidang istimewa yang isinya adalah melengsarkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menjadikan wakil presiden saat itu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi presiden. Dan dari situlah UUD mengalami amandemen. Salah satunya adalah mengamandemen pasal di mana presiden tidak bisa membekukan dan atau membubarkan DPR. Jadi beda alasan dan dampaknya. Kalau Soekarno alasannya karena DPR-nya menolak APBN, kalau Gus Dur karena adanya tuduhan-tuduhan yang tadi sudah disampaikan, dan hasilnya Soekarno bisa membuat DPR GR. Kalau Gus Dur, hasilnya adalah dilengsarkan oleh MPR. Nah, sebenarnya intinya adalah presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Alasan sederhananya adalah kalau kita belajar kembali mengenai trias politika, kita mengenal ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan, yudikatif melakukan pengawasan. Akan tetapi, kalau eksekutif bisa membubarkan atau memecat legislatif, itu artinya posisi eksekutif lebih tinggi daripada legislatif. Tapi kenyataannya tidak. Dalam struktur ketatanegaraan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu posisinya setara. Jadi tidak bisa saling memecat. Karena setara, maka dianggapnya sebagai mitra kerja. Nah, dengan demikian, apa yang terjadi kalau misalnya DPR dibubarkan, misalnya oleh masyarakat? Yang terjadi adalah legislatif, seperti yang di eranya Soekarno,
itu diisi oleh orang-orang pilihan eksekutif. Atau kemungkinan kedua adalah, ya tidak ada legislatif sama sekali, maka tidak ada wadah dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Dan ketika itu terjadi, maka akan terbentuk pemerintahan yang absolut, di mana undang-undang dibuat sendiri oleh eksekutif tanpa melibatkan legislatif, karena legislatifnya tidak ada, otomatis lebih rawan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, dan sebagainya. Kebebasan pers, kebebasan media juga tentu akan dibatasi. Karena namanya pemerintahan absolut, maka dia memegang mutlak kendali atas roda pemerintahan. Jadi akan sangat bahaya jika DPR dibubarkan. Karena sebagaimanapun fungsinya itu sangat penting untuk mencegah keabsolutan dari pemerintahan. Dan fungsi selanjutnya adalah untuk check and balance dari pemerintahan. Jadi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Mahfud MD bahwa lebih baik ada DPR meskipun kinerjanya buruk daripada nggak ada DPR sama sekali. Karena kenapa? Alasannya yang tadi. Karena kalau tidak akan membentuk suatu pemerintahan yang absolut atau mutlak kendalinya. Dia bisa mengendalikan legislatif, dia juga bisa mengendalikan perundang-undangan, anggaran, kebebasan pers, dan sebagainya. Jadi kalau itu terjadi, maka akan terjadi dual politika, bukan lagi trias politika. Dan itu sangat berbahaya, di mana rakyat nggak ada nih wadah resmi untuk menyalurkan pendapatnya.